Apakah dia sudah benar-benar meninggal dunia? Nggih, Ndoro Kanjeng, pemakamannya juga akan segera dilaksanakan. Oke, balik lagi di channel Sanggeni House Horror. Kali ini kita akan membawakan kisah epic dengan judul Desa Tanah Jahanam. Jadi, kisah ini menceritakan sebuah desa terpencil yang jauh dari keramaian kota. Dan desa ini menganut larangan pernikahan barep telon dan pernikahan sedara. Jika ada yang melanggar, maka akan mengalami malapetaka, bahkan berujung kematian. Tapi hampir semua warga di desa ini melakukan pernikahan barep telon dan pernikahan sedara hanya untuk agar harta benda mereka tidak jatuh ke tangan orang lain. Nah, kalian penasaran kan? Jangan kemana-mana, simak terus ceritanya. Mode horor aktif. Waktu itu tepat di tengah malam, ada beberapa orang yang memakai celana hitam dan baju lurik dilengkapi dengan belangkon. Orang-orang ini dari tadi bolak-balik keluar masuk hutan bergantian dengan membawa obor. Dan sisanya adalah orang terpandang di desa itu. Orang-orang terpandang ini memiliki gelar sebagai Ndoro Kanjeng. Dalam bahasa Jawa memiliki arti tuan besar, karena orang yang memiliki gelar Ndoro Kanjeng ini adalah keturunan dari keluarga Kaningratan. Dan orang ini memakai beskap serta memakai jari dengan membawa serutu di tangannya. Dan tahu, Ndoro Kanjeng ini dibawa masuk ke dalam hutan dengan 4 orang yang memikulnya. Jadi Ndoro Kanjeng ini dibawa masuk hutan dengan menggunakan 4 orang yang memikul tandu. Apakah dia sudah benar-benar meninggal dunia? Nggih, Ndoro Kanjeng, pemakamannya juga akan segera dilaksanakan. Tidak perlu lagi kita menjaga makamnya. 40 hari itu terlalu lama. Aku, keluargaku, dan semua orangku akan meninggalkan desa ini. Sontak, seorang paruh baya yang memakai baju klurik ini tercengang. Dan tiba-tiba raut wajahnya ini berubah menjadi ketakutan. Dan ketika berbicara pun terbata-bata, sambil tubuhnya gemetaran ketika mendengar Ndoro Kanjeng ini akan meninggalkan desa. Bagaimana mungkin, Ndoro? Lantas, bagaimana nasib orang yang tidak bisa meninggalkan desa ini? Itu artinya? Ya, seperti yang kau tahu, Parman. Mereka semua akan mati. Desa ini lambat laun akan menjadi kuburan bagi mereka. Salah sendiri menentang adat istiadat yang sudah ada dari zaman leluhur dan nenek moyang kita. Tapi, Ndoro, ada waktu 1 jam untuk berkemas. Bawa keluargamu, jangan sampai aku berubah pikiran. baik, Ndoro. Seketika suara tapak kaki kuda memecah keheningan malam pada malam itu. Para abdi dalam dan pelayannya ini disuruh berlari untuk mengikuti laju kereta itu. Dan sementara sisanya warga desa yang masih tinggal di desa ini harus merasakan kekecewaan karena harus ditinggal oleh Ndoro Kanjeng. Siapakah Ndoro Kanjeng? Kalian jangan kemana-mana, terus saksikan ceritanya. Jadi semua ini berasal dari satu kesalahan yang merembet luas, lalu berdampak dengan yang lainnya. Semua tentang kepercayaan leluhur yang sudah dengan lancang ditentang. Nah, kepercayaan ini tentang barep telon yang menjurus kepada pernikahan sedara.
Pernikahan barep telon ini menurut masyarakat Jawa, barep yang berarti pertama dan telon yang berarti tiga. Jadi kurang lebih penjelasannya begini. Jika anakmu anak pertama dan ayahmu adalah anak pertama, maka kamu tidak boleh menikah dengan anak pertama juga. Ini juga berlaku untuk ayah mertuamu yang anak pertama. Menurut masyarakat Jawa, jika tetap melakukan pernikahan ini akan mendapatkan malapetaka, bahkan berujung kematian. Apa katamu? Ndoro Kanjeng pergi meninggalkan desa kita. Lalu bagaimana nasib kita nanti? Ya Allah Gusti. Di dalam rumah mereka hanya mampu menangis tuh kan. Padahal mereka paham benar bahwa baru saja Surti dimakamkan. Nah, gadis muda yang menjadi imbas dari keegoisan orang tuanya itu yang menjalani hubungan terlarang ini. Bagaimana ini? Padahal seperti korban-korban sebelumnya, makam dari korban harus dijaga dan ditunggu selama 40 hari 40 malam. Setelah warga bilang seperti itu, seketika suasana menjadi hening dan orang-orang itu terdiam semua. Bagaimana tak terdiam kan? Orang-orang ini tidak memiliki keberanian seperti Ndoro Kanjeng. Di mana Ndoro Kanjeng ini dikelilingi oleh orang-orang yang paham tentang ilmu kebatinan dan ilmu kanuragan. Sementara warga ini masih berdiskusi, tapi belum juga menemukan jalan keluarnya. Nah, tapi salah satu dari warga itu yang semula duduk dan diam, perlahan-lahan mengangkat dagunya walaupun terlihat ragu. Dia adalah Barja. Barja ini adalah laki-laki yang merasa dirinya ini dekat dengan keluarga Ndoro Kanjeng Manunggal. Nah, sayangnya Barja ini juga menjadi bagian warga yang tertinggalkan. Sedangkan Ndoro Kanjeng Manunggal meninggalkan desa itu bersama orang-orang yang masih berhubungan dekat dengan keluarga Ndoro Kanjeng. Sementara Barja ini ditinggalkan. Barja yang merasa dirinya sudah dicampakkan oleh Ndoro Kanjeng karena sumbangsihnya tidak pernah dianggap. Sontak Barja ini mulai membuka suara dan mengutarakan pendapatnya. Pada dasarnya, sebaik-baiknya meminta pertolongan hanya kepada Gusti Allah. Selama ini kita semua sudah terlena. Selama ini terlalu menggampangkan semuanya. Kita semua lupa bahwa Ndoro Kanjeng Manunggal juga manusia biasa. Jadi, ini waktunya kita harus mengatasinya sendiri. Tapi kenapa kita juga tidak diajak oleh mereka? Ini juga bukan salah kita. Kita hanya kena imbas. Harusnya kita juga diajak oleh Ndoro Kanjeng. Dengan jaminan apa? Ketika Barja membentak seperti itu, semua warga diam tuh. Jangankan kita, tanah, sawah, perkebunan, bahkan rumah seisinya itu tidak mereka bawa. Apalah kita bagi Kanjeng Manunggal. Kita semua sudah terkena dampak. Kita sudah terserang wabah. Harta yang menggunung, bahkan tidak mereka bawa. Apalagi kita yang nantinya hanya akan dianggap sebagai beban mereka saja. Seketika hening lagi dan orang-orang itu saling beradu pandang tuh dan menunduk tuh kan. Mungkin mereka ini sudah bisa mencerna perkataan Barja. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mau tidak mau, kita harus bergantian menjaga makam Surti selama 40 hari 40 malam. Ini semua demi kebaikan bersama. Kenapa kita tidak pergi juga dari desa ini? Dengan apa? Bagaimana? Sebenarnya pergi dari desa ini adalah keputusan mustahil untuk dilakukan. Kenapa? Karena desa itu jauh dari keramaian. Terlebih lagi letaknya berada di kedalaman hutan. Untuk sampai ke desa terdekat perlu menempuh waktu berhari-hari. Dan mereka pun tidak memiliki kendaraan ataupun tunggangan yang membawa mereka ke sana. Terlebih lagi kebanyakan dari mereka sudah sakit parah. Wabah penyakit yang sudah menggerogoti tenaga mereka. Bahkan kalaupun mereka terpaksa harus pergi, mereka harus membawa istri dan anak-anaknya yang kondisinya jauh lebih rentan. Serta tinggi pula kan resikonya jika harus melewati hutan belantara. Belum lagi jika ada bandit.
ataupun binatang buas yang mengancam nyawa mereka. Jangan terlalu banyak berpikir, waktu kita tidaklah banyak. Nah, warga yang semula masih takut dan ragu harus mengumpulkan keberanian. Seketika beberapa lelaki baris di belakang Barja dan mengekor, dan masing-masing membawa obor serta membawa lampu sentir kecil itu kan. Nah, orang-orang ini masuk ke dalam hutan tepat di mana Surti dimakamkan. Suasana hutan sangat gelap karena beberapa obor yang biasa digunakan oleh keluarga Kanjeng Manunggal biasa ditempelkan di pohon-pohon sudah mulai redup kehabisan minyak. Dan mau tidak mau, mereka harus menyusuri hutan yang gelap dengan penerangan seadanya. Tak terasa mereka berjalan menyusuri hutan, gundukan makam Surti sudah mulai terlihat, berjejer dengan makam-makam lain yang merupakan korban. Dan mau tidak mau, mereka ini harus berjaga di sana dan tak tahu apa yang terjadi nantinya. Nah, tapi mereka yang baru saja duduk di sebelah makam Surti, makam Surti ini sudah didatangi oleh segerombolan tikus yang tak tahu datangnya tikus-tikus itu dari mana. Dan segera tuh kan mereka mengusir tikus-tikus itu. Dan setelah tikus-tikus itu pergi, mereka berusaha menenangkan diri dan kembali duduk di sekitar makam Surti. Nah, seketika suasana malam itu sangat mencekam. Sedikit pun tidak ada yang berbicara dan semuanya hanya diam tuh kan. Nah, tadinya sebelum datang ke makam Surti, Barja sudah berkali-kali mengingatkan kepada warga-warga yang ikut ke makam Surti ini agar semuanya harus fokus dan tidak ada yang boleh ngalamun. Langit malam pun bertambah pekat bersama dengan kehadiran bintang-bintang, menandakan bahwa puncak malam sudah mulai tiba. Dan tampaknya makam Surti ini sudah menunjukkan keanehan. Jadi dari gundukan makam Surti ini mengeluarkan cairan merah dan baunya sangat anyir. Sontak mereka ini langsung kaget dan takut Tuhan, kecuali Barja. Barja adalah satu-satunya yang berusaha untuk tenang sambil berdoa dan sengaja melantangkan suaranya untuk membaca ayat Kursi, Al-Falaq, dan juga An-Nas. Tapi mereka yang tadinya takut dan lari, naas mereka yang memilih untuk pergi sebelum waktunya bergantian untuk berjaga, dan mereka ini akan tewas mengenaskan. Entah karena apa, tidak ada yang tahu. Nah, itulah yang terjadi sebelumnya. Jasadnya hilang entah kemana selama beberapa waktu, dan kemudian baru ditemukan dengan keadaan yang sudah membusuk, bahkan sulit untuk dikenali lagi. Kita kembali ke suasana rumah Surti. Nah, di atas rumah Surti, burung kedasi yang berputar-putar sambil berbunyi di atas rumah keluarga almarhum Surti. Konon, jika terdengar burung kedasi berbunyi di area sekitaran rumah, dipercaya akan mengalami petaka seperti sakit, terkena musibah, hingga meninggal dunia. Jadi di rumah almarhum Surti ini ada keluarga Surti lainnya yang mengalami sakit parah. Namanya adalah Dasimah. Nah, Dasimah ini seperti Surti yang merupakan korban dari pernikahan Barep Telon ini. Mungkin Dasimah ini akan mengalami nasib yang sama seperti kakaknya Dasimah dan kedua orang tuanya. Dan sementara keluarga lainnya berusaha untuk kesembuhan Dasimah. Tapi sebenarnya mereka ini tahu kalau Dasimah akan mengalami nasib yang sama seperti Surti. Namun mereka tetap berusaha untuk kesembuhan Dasimah. Ya gimana lagi kan, akan sangat menyusahkan jika di satu waktu para warga harus menjaga dua makam sekaligus. Jadi mereka ini lahir, bahkan beranjak dewasa, mereka sendiri tidak tahu kalau mereka ini dilahirkan dari hubungan sedarah. Pernikahan sedarah ini dilarang keras, tapi hanya atas dasar tidak ingin kehilangan harta mereka
ke tangan orang lain. Jadi mereka menikahkan dengan keluarga kandungnya sendiri. Dan parahnya, ketika pernikahan dari hubungan tersebut juga dinikahkan dengan sepupunya dalam urutan barep telon. Menurut kepercayaan yang mereka anut, mereka dilarang menikahkan anak pertama dengan anak pertama, apalagi sampai 3 kali berturut-turut, bahkan lebih. Nah, contohnya begini, jika seorang anak pertama menikah dengan anak pertama, kemudian keturunan anak pertama ini, bahkan cucu serta cicit pertamanya, dinikahkan dengan anak pertama juga, maka akan berujung malapetaka. Terlebih lagi, semua berdasar pada pernikahan saudara. Dasima, bertahanlah, Nduk, bertahanlah. Gadis yang semula berbadan dempal itu sekarang hanya bisa berbaring lemah di atas tempat tidur. Jadi kondisi tubuh Dasima sekarang menjadi kurus. Yang terlihat hanya tulang dan kulitnya saja. Lingkar matanya pun cekung dan kulit tubuhnya pun terlihat sangat keriput. Jadi Dasima ini mengalami sakit selama berbulan-bulan. Bicara pun sudah tidak bisa. Parahnya, matanya tidak bisa tertutup. Dan matanya Dasima ini harus sering dikompres. Kondisi Dasima ini seperti mayat hidup. Segala pengobatan sudah dilakukan, namun tidak ada perubahan sedikit pun. Dan semua sudah menyerah dengan keadaan Dasima ini. Hanya saja mereka ingin memperlambat waktunya. Semua warga di situ pun paham bahwa mereka yang melakukan pernikahan itu akan mengalami hal yang sama, entah itu kapan. Sebab mereka yang ada di desa itu masih memiliki hubungan saudara. Mungkin ada yang masih beruntung bisa menjalani hidup normal sejak lahir, tetapi juga ada yang lahir dengan kekurangan. Dulu kehadiran Ndoro Kanjeng Manunggal dianggap sebagai penolong bagi seluruh penghuni desa itu. Karena Ndoro Kanjeng Manunggal ini merupakan utusan langsung dari keluarga kerajaan untuk mensejahterakan desa itu. Dan sekarang Ndoro Kanjeng Manunggal ini angkat tangan. Jadi warga di desa itu semakin dilarang, malah semakin menjadi-jadi. Pernikahan saudara serta pernikahan barep telon itu. Sebenarnya semua kutukan di desa itu bisa dihapus, tapi oleh seorang getih pengarep tunggal. Dan sampai saat ini pun keturunan getih pengarap tunggal itu belum ada. Jika ada, mungkin nantinya akan menjadi beban yang dipikul oleh anak getih pengarap tunggal ini terlalu berat. Suara burung kedasi hitam ini semakin keras. Dan meskipun sudah diusir, bahkan burung ini sampai dilempari batu oleh warga. Dan itu pun tidak mau pergi. Panggilkan tabib sekali lagi. Sepertinya kondisi Dasima bertambah parah. 2 orang yang berada di rumah Dasima ini pun segera pergi, Tuhan, untuk memanggilkan Habib. Dan hanya tersisa 1 orang yang menemani Dasima. Dan itu pun harus meninggalkan Dasima untuk mengganti kompres matanya Dasima itu. Nah, setelah kembali untuk mengganti kompres Dasima ini, wanita yang masih kerabatnya Dasima kaget sampai berteriak histeris. Jadi Dasima ini duduk di atas lemari ruang tamu dan matanya ini sambil melotot. Sangat mustahil kan untuk menggerakkan tangan dan kakinya saja. Dasima ini sangat kesusahan, apalagi berjalan dan duduk di atas lemari ruang tamu. Dan Dasima ini berbicara tidak jelas sambil menangis dan terkadang tertawa. Suara teriakan ini terdengar oleh semua warga, Tuhan. Tapi hanya sedikit yang datang, sebab bukan kejadian aneh lagi ketika menjelang kematian seseorang.
Orang-orang itu merasa takut dan saling berpegangan tangan untuk masuk ke dalam rumah Dasima. Benar saja, saat mereka masuk ke dalam rumah Dasima, Dasima ini tergeletak dan sudah tidak bernyawa dalam kondisi yang mengenaskan. Jadi, kepala Dasima ini mengeluarkan cairan merah. Bahkan, tulang leher, kaki, hingga bahunya itu patah. Kemungkinan besar Dasima ini sengaja melompat dari atas lemari itu. Dan kejadian ini adalah kejadian kematian yang sangat tidak wajar. Dan sebentar lagi tanah di desa itu akan berubah menjadi tanah pemakamannya mereka sendiri. Suara kentongan itu dibunyikan sebagai tanda kematian. Sayangnya, kentongan itu tidak terdengar sampai ke hutan. Jadi, Barja dan yang lainnya belum tahu jika ada yang meninggal lagi. Surti dan Dasima sudah tidak ada, Bule. Apakah Bule masih mau menikahkan anak Bule sendiri? Cukup, Bule. Apa yang dikatakan oleh Kanjeng Manunggal itu benar. Kita semua harus menghentikan semua ini. Tapi kutukan itu tidak akan berhenti sebelum ada salah satu warga asli sini yang melahirkan anak getih Pangarep Tunggal. Sampai kapan? Mau sampai kapan? Apa sampai kita semua mati dan terancam menjadi demit jika malam kita tidak dijaga selama 40 hari 40 malam? Sama saja, Wati. Jika anak dengan getih Pangarep Tunggal tidak ada, kutukan ini akan terus terjadi. Tapi setidaknya kita bisa mengurangi dampaknya, Bule. Jangan sampai seperti ini. Kanjeng Manunggal meninggalkan kita semua dalam keadaan seperti ini. Karena dia sudah merasa lelah. Tidak sanggup lagi untuk memberikan solusi untuk kita yang keras kepala. Terserah apa katamu, Wati. Tapi Bule akan tetap menikahkan kedua anakku, Handoko dan Murni. Di samping makam Dasimah yang baru saja selesai dimandikan, Wati hanya bisa menatap ke arah Bulenya. Jadi, pemikiran warga di desa ini sangat primitif. Dalam bahasa Jawa, Pangarep Tunggal atau anak pertama satu-satunya. Sementara jika masih ada pernikahan sesama anak kandung, pastinya yang namanya anak tunggal tidak akan pernah dilahirkan di desa itu. Seorang anak yang terlahir dengan gelar Pangarep Tunggal pasti sudah terpilih dan memiliki keistimewaan. Nah, desa ini akan selamat jika anak dengan gelar Pangarep Tunggal dilahirkan. Oke, sekian cerita Desa Tanah Jahanam. Jangan lupa like, share, dan subscribe kepada teman-teman kalian.